Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tarsa Kasinda dengan NIM F1S12009 berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Enterprise Research Training pada framework Dolibar, di mana untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Enterprise Research Training atau ERT. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih Enterprise Planning ini atau ERP ini. Nah, Enterprise Planning ini merupakan suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih dan memiliki beberapa fungsi atau modul, yaitu seperti finance, sales and marketing, supply chain management, manufaktur, dan human resource yang saling terhubung ke dalam suatu database atau pusat data sehingga saling terintegrasi satu sama lainnya. Nah, jika menurut Daniel E. O'Leary, ERP ini adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk memproses berbagai transaksi perusahaan dan memfasilitasi perencanaan yang terintegrasi dalam waktu nyata, produksi, dan respon pelanggan. Nah, selanjutnya, untuk menurut Ellen Mong, ERP ini merupakan sebuah sistem yang membantu dalam mengatur proses bisnis, seperti dalam produksi, marketing, pembelian, serta accounting dalam suatu kesatuan yang terintegrasi. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang about Dolibar atau apa sih Dolibar ini. Nah, Dolibar ini merupakan suatu software ERP atau Enterprise Resource Planning yang berbasis open source. Nah, dengan penjelasan singkat adalah suatu software yang dikembangkan bersama oleh komunitas dengan visi yang sama. Software ini dapat digunakan dengan gratis dan mereka menggunakan sistem donasi untuk kemajuan proyek tersebut. Jadi umumnya para donatur memberikan sejumlah donasi dan memberikan masukan dan harapan pengembangan lebih lanjut untuk fitur tertentu. Dolibar ini sangat populer terutama di negara Prancis serta Uni Eropa dan komunitas terkuat ada yang di sana. Bahkan untuk Eropa ini sudah dapat mengintegrasikan antara laporan keuangan dengan format pelaporan pajak di sana. Nah, kelebihan utama dari Dolibar ini adalah dapat dibuatnya beberapa user dan sistem hierarki untuk mengontrol tanggung jawab tiap divisi dan dapat diatur modul mana saja yang dapat diakses oleh tiap user. Pembuatan user ini juga tidak terbatas dalam internalnya saja, namun pihak kedua juga dapat dibuatkan user login yang dapat memudahkan untuk reminder suatu transaksi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem ERP pada framework Dolibar, di mana sebelumnya ini saya telah mengambil yang Enterprise Planning pada UMKM Ros Floris Kota Batam. Nah, di sini yang mereka pakai yang pertama Dolibarnya. Dolibar ini merupakan perangkat lunak modern yang mengelola aktivitas perusahaan yang memiliki berbagai macam modul seperti finance, stock, marketing supplier, schedule, invoice, dan lain-lain yang dirancang untuk membantu perusahaan kecil atau UMKM yang diharapkan dapat membantu proses bisnis UMKM Floris yang berkembang menjadi lebih baik dan maju. Yang kedua, tampilan Dolibar. Nah, tampilan Dolibar ini sendiri juga sudah dalam bentuk web yang sederhana dan sangat mudah digunakan dan dipelajari oleh orang-orang yang kurang dalam penggunaan teknologi. Jadi, Dolibar sendiri memiliki beberapa modal seperti human resource, sales, purchase, finance, dan CRM. Tentunya modal-modal tersebut dapat kita gunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis perusahaan. Dan yang ketiga ada Dolibar Tool. Nah, Dolibar Tool ini dapat diakses secara gratis sehingga UMKM pada Rosploris ini dapat menggunakan ERP Dolibar ini secara cuma-cuma tanpa harus mengeluarkan biaya sehingga dapat mengurangi biaya pada pengeluaran. Nah, baik, selanjutnya ada modul Sales and Marketing. Nah, sales itu yaitu suatu bagian dari promosi, dan promosi itu merupakan salah satu bagian dari marketing. Jadi, salah satu sumber pendapatan perusahaan yaitu melalui sales. Selain mendapatkan pendapatan, sales ini dapat menarik konsumen dengan menawarkan produk. Sedangkan marketing ini merupakan suatu kegiatan menentukan harga, memproduksikan barang atau jasa, serta menyebarkan keinginan dan kebutuhan konsumen untuk mencapai tujuan.
Nah, dengan prospek ataupun melakukan penawaran terhadap pelanggan yang ada agar tercapainya target penjualan yang konsisten dan terukur pada UMKM cross flourish. Maka sistem ERP ini dapat dimanfaatkan dalam hal yang pertama, itu dapat berinteraksi dengan pelanggan secara real time saat pre-selling dengan berbagai penawaran yang berpeluang besar sesuai dengan kriteria produk ataupun harga. Yang kedua itu rekapan data pelanggan akan disediakan sehingga proses pemesan ini akan lebih mudah. Dan yang ketiga, database ketersediaan produk secara real time di mana akan selalu diperbaharui informasinya sehingga lebih efisien diketahui informasi secara penjualan online. Dan yang keempat itu proses pengiriman yang efektif pada laman aplikasi di mana kedua belah pihak ini dapat memantau atau melacak produk mulai dari tahap persiapan, pengiriman dalam perjalanan hingga telah diterimanya. Dan yang terakhir, ada penagihan dan pembayaran yang otomatis terupdate apakah sudah terbayar cash atau kredit pada aplikasi. Baik, selanjutnya di sini ada Customer Relationship Management atau CRM. Nah, menurut Basel, manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management ini yang disingkat CRM, pada dasarnya itu fokus utamanya untuk mengembangkan kultur usaha yang berorientasi pada pelanggan. Kultur ini ditujukan untuk merebut hati konsumen dan menjaga loyalitas mereka dengan menciptakan serta memberi nilai bagi pelanggan yang mengguguli para pesaing. Nah, setelah produk ini memenuhi kriteria penjualan, divisi marketing selanjutnya ini berperan untuk mempromosikan produk melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun platform lainnya. Jadi, consumer ini dapat melakukan pembelian produk sehingga kriteria yang diinginkan itu melalui pembelian secara langsung ataupun melalui pembelian online. Selanjutnya, transaksi pembelian akan diinput oleh bagian finance ke dalam kas perusahaan. Jadi untuk penyimpanan data UMKM Rosplus ini disimpan oleh masing-masing divisi yang ada. Apabila suatu departemen membutuhkan data dari bagian divisi lainnya, maka data tersebut harus request dari dikirimkannya melalui email. Nah, hal tersebutlah dinilai kurang efisien dan efektif karena data yang tidak terintegrasi antara divisi yang satu dan lainnya. Nah, oleh karena itu, ERP ini sangat diharapkan dapat membantu dan meningkatkan efektivitas serta efisien perusahaan dalam proses bisnisnya agar lebih terintegrasi. Baik, selanjutnya di sini ada modul accounting atau finance. Nah, menurut Marsan, accounting ini adalah seni mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasi, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Menurut Martono dan Harjito, finance ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan dana, menggunakan dan mengelolanya dengan tujuan tertentu. Baik, masih di accounting and finance. Nah, pada penginputan data yang berhubungan keuangan dapat berasal dari berbagai sumber divisi. Jadi, sistem ERP akan memudahkan dalam menghubungkan setiap data Rosporis agar terpusat, yaitu seperti pertama, pembuatan laporan keuangan. Nah, sistem ERP ini memudahkan pembuatan laporan secara otomatis untuk berbagai laporan keuangan, contohnya seperti arus kas, utang piutang, ataupun laporan uang setiap harinya, sehingga transaksi keuangan pun lebih efisien dan cepat. Yang kedua itu ada single entry, pada sistem ERP itu mencegahnya terjadinya kesalahan human error pada penginputan data, double entry, sehingga akan diberi warning pada aplikasi. Baik, selanjutnya ini ada modul manufacturing. Modul manufaktur atau pabrikasi itu merupakan modul yang diperuntukkan bagi perusahaan pabrikasi yang berfungsi untuk membantu proses pencatatan produksi. Jadi sistem pabrikasi ini adalah sistem yang kompleks sehingga membutuhkan teknologi informasi yang memiliki modul manufaktur atau pabrikasi untuk membantu menangani proses produksi. Nah, dapat dilihat setelah menerapkan sistem ERP, data-data dari setiap divisi ini tersimpan ke dalam satu database atau pusat data yang dapat diakses oleh masing-masing divisi. Sehingga data tersebut lebih terintegrasi dan membantu kegiatan atau proses bisnis UMKM
pada Rosfloris yang menjadi lebih efisien dan lebih baik lagi. Konsumer juga membutuhkan produk berupa produk rangkaian bunga. Konsumer dapat mengunjungi sosial media UMKM Rosfloris yang sudah memiliki konten ataupun produk yang dipromosikan oleh divisi marketing. Jadi selanjutnya terjadilah hubungan kerjasama antara divisi purchasing dan supplier atau pemasok bahan baku yang kemudian dilanjutkan oleh divisi production dalam mengelola bahan baku yang menjadi bahan jadi. Selanjutnya, QC atau Quality Control ini merupakan divisi yang berperan untuk melakukan pengecekan produk. Jadi, dengan beberapa kriteria ini, di mana produk tersebut harus memenuhi spesifikasi atau standar jual produknya. Dan apabila produk dinilai kurang memenuhi standar penjualan, quality control ini akan melakukan feedback kepada divisi production untuk melakukan perbaikan atau improvement kepada produk tersebut agar sesuai dengan spek atau standar penjualan yang ada. Setelah itu tadilah penjelasan dari saya mengenai Enterprise Resource Planning pada framework Dolibar untuk UMKM Rosfloris. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.